Tes, tes. Oke, selamat sore semuanya. Bagi teman-teman yang udah join. Sore Nah, Kak. ya, oke Andreas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku bakal tanya dulu nih teman-teman. Nah, kemarin kita udah 3 kali pertemuan. Nah, dari teman-teman sendiri, ada nggak yang rasanya emang belum mengerti atau ada yang masih bingung? Nah, itu bisa sampaikan aja. Kita sambil nunggu teman-temannya yang biar full kelasnya, kita bahas dulu apa sih yang kemarin-kemarin itu teman-teman belum ngerti. Jadi aku bisa jelasin sebelum kita masuk ke materi yang baru. Ada nggak teman-teman? Iya Kak. Ya, Andreas, oke. Ada yang lain? Sanas, ada yang mau ditanya? Nggak ada, Kak. Ya, ya. Joshua, Galang, Gaby. Teman-teman ada nggak yang rasanya aku masih belum ngerti nih Kak tentang string yang kemarin atau yang materi yang sebelumnya lagi gitu. Jadi aku bisa jelasin dulu sebelum kita bahas materi yang baru. Ayo Joshua, Galang, Gaby, teman-teman ada nggak? Oh Jonas juga. Jonas ada yang mau ditanya dulu sebelum kita masuk ke materi yang baru. Nah Kak. Oke. Kak, Ya. ini aku yang nomor 7, yang nomor 8 belum selesai. Oke, Aku bentar. udah ngikutin tapi nggak bisa ya. Oke, aku bantu itu dulu ya. Bentar. Sanas nomor nomor berapa tadi Sanas? Nomor 8. Iya, Kak. Nah, oke. Coba kita cek dulu. Nah, misalkan teman-teman ngerjain soal, itu teman-teman bisa kayak yang pakai input. Itu lihat dulu secara tulisannya udah sesuai nggak. Nah, coba aku cek yang line ini, line pertama. Kan itu ada nomor di depan. Nah, ke depannya aku bakal misalkan teman-teman ada error di line 1, di line 2. Nah, maksudku itu pasti codingan yang ada di nomor urutan keberapa gitu. Nah, coba di yang baris pertama, berapa Anda A-nya udah kapital, sisanya dari 1 hingga 5. Nah, sana tinggal titik duanya di sini. Nah, itu yang pertama. Coba sana sekaligus ubah. Ada titik duanya di sini. Oke, coba aku cek. Nah, ini kamu tambahin titik duanya di ujung yang untuk nomor 1, yang line pertama. Terus cek lagi yang line kedua, suka sama dengan input, apa yang tidak Anda suka. Sini oke, udah. Nah, kemudian kamu mau ngeprint print nilai ya ini ditambah oh, tanda. Nah, satu lagi di sini kita pakai strip bukan underscore. Nah, kamu di sini pakai underscore. Itu juga kamu perbaiki. Coba tes dulu. 3, terus roti tidak ada rasanya. Nah, udah. Berarti kamu yang di line 1 tinggal titik duanya. Kemudian di line 4 yang bagian print itu bukan underscore, tapi tanda strip. Jadi sana ke depannya kamu cek lagi, karena codingan itu salah satunya ngelatih kita untuk teliti. Teman-teman tinggal satu aja itu nanti bisa error. Oke, Sanas, coba Iya, udah Kak. Makasih ya, Kak. ya.
Oke, udah bisa. Nah, selain sana, teman-teman ada yang mau ditanyain? Kita bahas-bahas dulu deh sebelum kita masuk materi yang baru. Oke, udah. Oke, Kori udah masuk. Nah, dari Kori, kamu ada yang kebingungan sama yang sebelumnya? Mau ada yang ditanyain dulu? Boleh, sebelum kita masuk ke materi yang baru. Jadi aku ingin teman-teman itu ngerti dulu yang kemarin materi yang udah 3 berlalu itu teman-teman setidaknya paham dulu. Oke, siapa lagi yang udah join? Kori udah. Oke, Kori ada yang mau ditanyain? Oke, aku lihat chat dulu. Tidak ada. Oke, kalau enggak, kita masuk ke materi hari ini. Nah, oke. Materi hari ini itu tentang kode ringkas. Nah, aku mau kasih apa sih yang mau kita pelajari hari ini. Itu semacam overview-nya dulu. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang kode yang ringkas. Nah, maksud dari kode ringkas itu contoh. Kita punya codingan, kemarin kita belajar tentang input, kemudian bentar, kita belajar tentang input, kemudian kita juga belajar pakai fungsi int, fungsi integer ini, di mana itu fungsinya adalah merubah data ke dalam bilangan atau ke dalam tipe integer. Nah, kita kemarin belajar kan, misalkan berat koper itu yang dimasukkan adalah sebuah bilangan. Misalkan beratnya tuh ada 1 kilo gitu kan. Di satu itu adalah sebuah bilangan. Nah, dimasukkan ke dalam ini agar dia nanti pas di total ini, kan dia ada ditambahkan berat koper, ditambah berat tas tangan, ditambah berat item, tambahan. Nah, kan pakai total sama dengan ini ditambah satu-satu. Nah, agar supaya si berat koper bisa ditambah dengan tas tangan, juga bisa ditambah dengan item yang lain, kan ini berupa angka. Contoh aja, misal berat kopernya 1 kilo, berat tas tangannya 0,5, atau berat item tambahan 2 kilo. Nah, untuk bisa kita nambahin kayak di matematika, 1 ditambah 0,5 ditambah 2 itu jadi 3,5. Nah, kita perlu dulu merubahnya ke dalam INT satu-satu ini. Nah, kalau kita lihat, kalau kita punya banyak yang mau kita tambahin, otomatis kita panjang dong. Codingan kita ubah dulu dia. Setiap yang kita masukkan, kita ubah. Setiap yang kita masukkan, kita ubah. Nah, yang ini, codingan ini bisa kita ringkas, teman-teman. Jadi, teman-teman nantinya nggak perlu bikin yang panjang kayak gini. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gini, kita bisa yang dari berapa, kalau kita hitung, itu berapa line sih codingan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris codingan. Nah, tahu-tahu di sini, kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 5. Nah, yang dari 8 baris bisa jadi 5 baris. Nah, ini yang nanti bakal kita pelajari. Kayak gimana sih, Kak? Bisa codingan yang panjang bisa kita perpendek, tapi dia juga bisa tetap kita baca dengan jelas. Gitu. Caranya kayak gimana? Nah, sebelum kita bahas caranya gimana nanti, aku bakal review dikit yang udah kita pelajari kemarin. Nah, yang dipelajari kemarin tuh termasuk kompleks, jadi aku bakal ngulang secara cepat aja, teman. Oke, jenis data apa aja sih yang udah kita pelajari kemarin? Nah, atau sebelum-sebelumnya, kita belajar tentang bilangan bulat atau integer atau INT. Kemudian kita juga tahu kalau bilangan desimal itu namanya float atau double.
keluar. Nah, yang baru kita pelajari minggu kemarin itu namanya string. String itu adalah kata atau kalimat. Nah, untuk string ini ada lagi fungsi-fungsi yang bisa kita pakai di dalamnya. Nah, contoh, kemarin tuh ada 4 tugas yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bisa tentukan panjang dari string itu. Kemudian kita bisa bikin irisan, maksudnya kita bisa mengambil kata tertentu yang ada di dalam string. Misalkan, ada satu kalimat, aku pergi sekolah, contohnya. Nah, tapi kita hanya ingin mengambil kata sekolah aja. Nah, itu bisa teman-teman, yang seperti yang udah kita lakukan kemarin. Yang ketiga, itu kita cari kata di dalam kalimat yang panjang. Kalau bedanya kalau ini yang kita bisa ngambil katanya, contoh kayak sekolah tadi. Kalau cari ini yang diambil bukan katanya teman-teman, tapi hanya dia ngecek apakah dia ada atau enggak gitu. Kalau ada, misal aku mau cari kata sekolah di dalam kalimat aku ingin pergi sekolah. Nah, yang bakal sekolah tadi udah pasti ada di dalam kalimat sekolah. Nah, kalau dia ada, dia bakal beri atau cetak nilai indeks huruf S atau sekolah itu di indeks keberapa. Nah, kemarin kita belajar juga tentang indeks. Setelah ini aku bakal review dikit juga. Kemudian kita ada itu jadikan semua huruf ke dalam huruf kecil. Maksudnya, misal contoh kita punya huruf kapital, rumah. Nah, kita mau merubahnya ke dalam huruf kecil semua. Nah, kita juga bisa itu. Pakai apa? Yang 4 ini, itu kita pakai kayak ini. Untuk tentukan panjang, kemarin kita pakai len fungsinya. Cara pakai fungsi len buka kurung, di dalamnya apa yang mau kita hitung panjangnya. Nah, contoh aku punya itu variabel yang nyimpan sebuah string. Contoh nama variabelnya, isi dalamnya adalah namaku. Contoh. Di sini aku ingin hitung berapa sih karakter Mariska ini. Nah, caranya pakai len, buka kurung, aku masukkan nama variabel yang nyimpan nilai Mariska ini. Jadi len dalam kurung nama. Nah, hasilnya nanti itu adalah berupa angka. Berapa sih kalau kita hitung ini ada 7, nanti bakal keluar 7. Itu untuk tentukan panjang. Nah, kalau untuk yang irisan, berarti kita ngambil kata di dalam kata. Contoh yang kayak sekolah tadi. Berarti yang dihitung itu adalah indeks awal sampai indeks terakhir ditambah 1. Contohnya, oh, yang nggak ada contoh, bentar aku contohin. Contoh ini, aku punya variabel namanya adalah kalimat. Nah, di dalamnya aku ada sebuah string yang panjang, contohnya, saya ingin ke sekolah, kayak gitu. Nah, aku ingin mengambil kata saya aja. Caranya kayak gimana? Itu kita juga bisa nyimpan dulu ke dalam variabel atau kita bisa langsung ngeprint. Nah, kita hitung kalau di string itu indeks dimulai dari angka 0. Berarti urutan kalau dalam bahasa pemrograman itu selalu dimulai dari angka 0. Berarti S adalah 0 indeksnya, kemudian 1 si A tadi, Y2, A3. Nah, kan A itu yang terakhir adalah 3. Tapi kalau kita ingin mengambil saya ini, kita harus nambahin 1 di belakang. Berarti 3 jadi 4. Berarti yang kita ambil adalah kalimat nama variabelnya, buka kurung siku, indeks awalnya apa? S itu adalah 0 tadi. Sampai titik 2,
Yang terakhir tadi indeksnya 3. Tapi kalau kita ingin ambil harus tambahkan 1 supaya dia bisa keambil. Jadi 4. Nah, contoh. Nah, keambil adalah saya. Coba kalau misalkan sampai 3 aja tadi, Kak. Dia bakal kepotong, teman-teman. Nanti jadi saya aja. Nah, itu untuk yang irisan. Kalau find, itu cari kata di dalam kata. Contoh, mana yang aku tadi? Contoh, aku ingin cari kata ingin. Nah, kalau cari kata ingin, kita pakai fungsinya adalah find namanya. Kalau bahasa Indonesianya cari, gitu kan. Nah, find, cara pakai find ini, di depan find kita harus dulu kasih tahu variabelnya apa yang di sana tuh kita mau cari apa gitu. So, variabelnya udah ada di atas yang nyimpan nilai saya ingin ke sekolah ini adalah namanya kalimat. Kalimat titik cari atau find tadi buka kurung. Nah, yang kita mau cari apa? Kita tuliskan kata apa yang ingin kita cari. Misalkan ingin tadi. Jadi aku ulangi lagi. Cara bikin cari find itu, yang pertama kamu harus bikin dulu variabel atau string yang mana yang ingin kita cari kata sesuatu di dalamnya kayak gitu. Misalnya tadi, ini saya ingin ke sekolah itu nama variabelnya kalimat. Kalimat titik find buka kurung. Aku ingin kata apa yang ingin aku cari? Ingin contohnya. Nah, ketika kita print, kalau dia ada, dia bakal mencetak angka indeks. Nah, indeksnya 5. Kenapa 5? Coba kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ingat, kalau dia spasi ataupun tanda seru dan sebagainya, itu dianggap juga hitungan ke dalam karakter. Berarti si spasi itu adalah indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, I baru kelima. Jadi dia adalah yang pertama. Huruf pertama itu adalah indeksnya. Nah, itu untuk find. Nah, kemarin kita juga belajar interpreter. Interpreter itu program khusus yang ada di Python. Dia tuh bisa mengenali perintah yang berbeda. Nah, maksudnya kayak gimana? Nah, contoh, di tanda plus di dalam sebuah integer atau bilangan itu pasti nambahin kan jumlah pakai matematika. Tetapi kalau di dalam string, tanda plus itu adalah menggabungkan. Misalkan tempat ditambah bagus. Berarti tempat bagus jadinya. Nah, kalau misalkan kamu ada eh, 3 di sini, tapi dia pakai kutip, kemudian tambah 4 pakai kutip juga, berarti itu adalah string. Jika 3 ditambah 4 dalam string dia, berarti hasilnya adalah 34. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat. Nah, karena interpreter itu dia udah otomatis ngecek tipe datanya apa, kemudian operasionalnya seperti apa. Jadi dia menyesuaikan tipe datanya. Nah, mari kita juga belajar INT dengan STR. INT itu untuk merubah tipe data ke dalam bilangan, seperti yang kita butuhkan di input. Kalau dia yang dimasukkan sebuah bilangan, kita perlu merubahnya ke dalam INT dulu. Kalau STR itu malah kebalikan INT. Apapun itu tipe data, tapi kita ingin menjadikannya sebuah kata, baru pakai STR. Nah, oke, itu untuk review sedikit tentang pelajaran kemarin. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang konstruksi bersarang atau kode ringkas. Seperti yang aku jabarkan di awal, kode ringkas itu artinya dari perintah yang banyak, barisnya, kita bisa meringkasnya menjadi hanya beberapa baris. Tapi teman-teman, itu ada aturannya, nggak semua perintah yang bisa kita perpendek. Nah, caranya kayak gimana? Yang pertama itu kita harus paham dulu konstruksi atau
balok kode mana yang bisa kita satukan. Nah, kedua, kita harus tahu cara bikinnya kayak gimana. Nah, ini ada dikasih contoh. Kalau kita lihat ini ada dua fungsi, teman-teman. Satu input, pokoknya teman-teman lihat aja warnanya biru, berarti itu adalah fungsi. Input, dia ada input di sini, kemudian ada int juga, berarti ada dua fungsi. Nah, kalau bentuk awalnya kan pasti massa dulu sama dengan input berat koper. Kemudian di bawah juga ada massa, barulah diubah pakai int ini, int dalam kurung massa ini. Kan begitu yang awalnya. Tapi yang dua baris ini kita cukup bisa satu baris aja dengan menggabungkan integer dengan input. Nah, caranya kayak gimana, Kak? Yang mana duluan, yang mana habis itu? Nah, yang perlu teman-teman ingat itu cara bacanya kayak kita baca bahasa Indonesia. Pertama, kita perlu input dulu, berapa sih beratnya. Udah masuk dia datanya, baru kita rubah. Berarti di luarnya adalah int dulu, kemudian dia membungkus si input. Tapi kalau secara program, dia membaca dari dalam, baru yang di luar. Jadi ingat dulu, kalau program itu membaca yang di dalam, baru yang dibacanya di luar. Jadi urutannya dia input, baru int. Nah, tapi secara penulisan pasti int-nya yang di luar, di dalam input. Nah, untuk yang cara bikin ini, teman-teman ada yang ragu nggak? Atau yang perlu ditanyain, atau aku mau jelasin yang lebih detail lagi? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut. Nah, itu ada ketentuan. Selain dari misalkan yang aturan yang dua tadi, mungkin aku lihat lagi gimana konstruksinya kayak gimana, bikinnya kayak gimana, itu teman-teman harus perhatikan dulu jenis perintahnya kayak gimana. Di sini ada dua jenis perintah. Perintah yang pertama itu dia tidak mengembalikan nilai. Maksudnya tidak mengembalikan nilai itu dia nggak nyimpan nilai, teman-teman. Contoh, print yang ini, seperti tanggal ini. Dia hanya ngeprint data, tapi dia nggak nyimpan ke suatu variabel. Kalau teman-teman lihat kan nggak ada variabel sih. Kemudian yang dua itu adalah perintah yang mengembalikan nilai. Artinya, contoh kita lihat, harga 1 ditambah harga 2 jumlah. Nah, ini mengembalikan nilai, teman-teman, karena dia menyimpan nilai harga 1 tambah harga 2 ke dalam jumlah. Nah, ini juga panjang sama dengan len dari feedback, katanya. Berarti ini si len feedback menyimpan nilai ke dalam panjang. Nah, jadi yang bakal bisa kita perpendek itu adalah yang kayak gini, teman-teman. Yang menyimpan nilai atau dia menyimpan nilai ke dalam variabel. Nah, gitu. Nah, caranya tadi aku udah jelasin juga. Dia misalkan dua codingan. Ada input, ada int. Nah, kita bisa menggabungkannya dengan cara ini kan urutannya 1, 2. Kalau dalam program, yang dibaca itu adalah yang di dalam dulu, berarti dia 1 input, baru di luarnya int nomor 2. Nah, aku contoh langsung, aku contohin langsung aja deh. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada 8 baris perintah. Nah, bisa lihat. Nah, ini codingannya masih error ya. Kita juga harus memperbaiki codingannya ini. Nah, kalau secara kita lihat input ada 2, udah pasti salah. Harus dihapus 1 inputnya, harus dihapus juga 1 inputnya. Nggak boleh ada 2 input. Nah, dari ini kalau kita lihat harga manusia, dia minta harga tiket pesawat. Si harga manusia. Coba kita lihat lagi harga manusia yang bawah ini. Dia rubah ke dalam int.
Nah, kode ini kita bisa persingkat, teman-teman. Nah, aku buat di bawah biar lebih jelas perbedaannya. Harga manusia. Nah, ini bisa kita singkat si harga manusia ini. Mana? Bentar. Ini harga manusia bisa kita singkat dengan harga manusia INT. Kita bikin seperti tadi, harga manusia sama dengan, nah ada input, ada INT. Berarti yang di luar adalah INT. Nah, di dalamnya baru input tadi. Nah, input apa yang diminta? Harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat. Nah, harga tiket pesawat. Nanti kita hapus ini, dia udah sama. Harga manusia ini karena udah juga hapus. Nah, tinggal harga bagasi input ini dengan harga bagasi INT. Ini salah ya teman-teman, input tuh cuma satu aja. Ini harus kita benarkan. Nah, kedua, kita bikin harga bagasi. Nah, bagasi ini yang input dan INT itu kita gabung. INT dulu, baru input. Di harga bagasi. Harga bagasi. Sudah selesai di harga bagasi. Kemudian harga makan. Harga makan juga kayak gitu. Harga ini berarti nggak perlu lagi. Kita udah dapat. Kita copy dulu. Karena dia harus minta di awal. Kita pindahkan dia ke atas. Nah, baru si total kita tambahkan harga manusia. Baru ditambah harga bagasi, tambah harga makan. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita perpendek. Total ini kita ganti dengan nilainya. Kalau mau lebih perpendek lagi, tapi cukup sampai di sana tadi, antara input dan integer itu udah cukup. Tapi kalau mau lagi lebih pendek, itu bisa kayak gini. Nah, lihat harga tiketnya 5.000, 1.200, dan 400. 5.000, 1.200, 1.200, 400. Nah, ini hasilnya 6.600 udah benar. Tapi kalau yang hijau itu lihat lagi di tulisannya. Kalau misalkan teman-teman secara logika dia outputnya udah sama yang di soal, tapi kenapa belum hijau, Kak? Nah, teman-teman harus lihat lagi apakah ada typo-typo yang lain di teman-teman. Ini harga tiket pesawat, sudah harga bagasi kecil, harga makanan di pesawat udah, yang harus dibayar. Nah, mungkin yang tadi, total tadi, berarti dia jangan kita perpendek. Coba, mungkin minta soalnya seperti ini. Tetap kita total aja yang kita print. Coba. 5.000, 1.200, 5.000, 1.200. Nah, baru. Ini sebenarnya kalau kita bikin secara bebas itu bisa yang seperti tadi.
Tapi karena soalnya udah menyediakan variabel total, berarti silahkan dibikin variabel totalnya. Itu untuk contoh memperpendek, teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman biar lebih latihan, itu silahkan di platform teman-teman buka course atau modul yang pertama, data types. Kemudian ambil lesson yang terakhir, lesson 4 tentang konstruksi bersarang. Nah, itu ada teori nih. Nah, kita kerjain bareng-bareng aja dulu teorinya. Coba kita lihat. Ini aku udah ngerjain. Kode dapat dibuat lebih pendek dengan menggunakan konstruksi bersarang. Benar. Nah, yang kedua, Anda perlu mempertahankan keseimbangan antara memperpendek kode dan keterbacaannya. Nah, maksudnya itu teman-teman, nggak semua kode harus kita pendekkan. Ada aturan mainnya, teman-teman. Kemudian, pemrogram percaya bahwa semakin pendek kode, semakin baik. Enggak juga, teman-teman, karena enggak semua kode yang harus kita pendekkan. Berarti salah itu statementnya. Kemudian dalam konstruksi A, Anda dapat menyematkan konstruksi B jika B mengembalikan nilai. Ingat, yang bisa kita konstruksikan atau kita gabung itu adalah yang mengembalikan nilai. Berarti benar. Kemudian konstruksi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan. Berarti udah digabung, udah pasti salah. Karena kita hanya yang mengembalikan nilai. Itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, itu silakan teman-teman ngetik lagi gimana belajar bikin konstruksi bersarang. Jadi tidak hanya sekedar ngetik sesuai yang ada tertera teman-teman, tapi teman-teman juga baca apa sih yang teman-teman ketik itu. Itu nomor 3 juga. Nomor 4, ini masih pelajaran review tentang kemarin. Gimana pakai lower, gimana pakai len. Untuk nomor 4. Nomor 5 yang barusan aku ajari. Nah, teman-teman eh, bikinnya sampai nomor 5 aja dulu. Kalau bisa. Tapi kalau teman-teman bisa sampai nomor 6, bagus. Tapi untuk nomor 7, aku bakal ngasih teman-teman latihan di rumah. Jadi nomor 7 itu setelah kelas selesai, teman-teman kerjakan sebagai latihan. Jadi cukup kerjakan sampai nomor 5 aja dulu. Oke.
Halo, Paus udah gabung? Sudah. Nah, oke. Nah, karena Paus baru gabung, aku jelasin dikit. Jadi, pelajaran kita hari ini itu tentang memperpendek codingan atau kode ringkas. Nah, bentar. Kode ringkas itu, nah, kita contohkan kita punya baris kode. Nah, yang udah kita pelajari kemarin-kemarin, Pawas, ada tentang input. Kemudian kalau dia minta bilangan, berarti kita ubah dulu ke dalam INT. Nah, kalau dia mintanya banyak inputannya, contoh di sini ada 3, berarti 3 kali juga dong kita bikin INT. Nah, kalau dilihat kode seperti ini panjang dan kurang efektif. Nah, kita bisa lebih mengefektifkannya dengan, nah ini, kalau kamu lihat di sebelah ini itu ada 8 baris, sedangkan ini ada 5. Kalau kita perhatikan ada yang digabung. Misal, kalau di sini, INT dan input. Nah, berarti yang ini, kode ini, input, kemudian INT dengan variabel yang sama, itu kita bisa gabungin aja gitu. Cara gabungnya, gimana yang mana dulu, Kak? Kalau sini kan dia udah kasih tahu INT dulu. Nah, kalau cari tahu gimana yang dulunya, kita lihat urutan ini. Pertama itu urutannya input, baru kedua INT. Nah, kalau dalam program, yang di dalam kurung itu yang dibaca program dulu. Berarti kalau kita lihat yang ada di dalam input, ini urutan pertama, baru program yang di luar yang dibaca. Berarti yang kedua. Jadi urutannya pasti INT dalam kurung input, baru yang keterangannya. Kayak gitu. Jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah memperpendek codingan ini. Nah, ketentuan memperpendek itu dia ada aturannya. Yang pertama, nggak semua kode bisa kita perpendek. Contoh seperti ini. Nah, kalau kode yang di atas kita pendek seperti ini kan nggak bisa kita baca jelas. Nah, ini salah atau nggak bisa di nggak efektif gitu. Kemudian, nah caranya di yang perlu kamu pahami bahwasanya untuk bikin kode itu ringkas, yang kita ringkas tuh hanya adalah perintah yang mengembalikan hasil. Nah, perintah seperti print, kemudian ada ini dia tidak mengembalikan hasil. Maksud dari mengembalikan hasil itu adalah nilainya disimpan ke dalam variabel. Ini kan enggak. Sedangkan ini contoh jumlah sama dengan, panjang sama dengan. Dia ada menyimpan nilai ini ke dalam jumlah. Dia nyimpan juga nilai len ini ke dalam panjang. Nah, yang seperti inilah yang bisa kita perpendek. Atau yang bisa kita gabung. Nah, untuk biar kamu lebih paham itu silahkan ngerjain eh, modul yang pertama, data types, itu lesson yang keempat, yang ada konstruksi bersarang. Nah, untuk teori itu bisa dilihat di share screen-ku. Yang aku jelasin tadi itu kalau dibahasakan secara teoritis kayak gini. Kalau teman-teman yang tadi udah selesai sampai nomor 5, kalau udah bisa silahkan dicoba sampai nomor 6. Tapi kalau enggak nanti panggil aku. Jadi nomor 6 kita kerjakan bareng-bareng.
Oke, Jonas sama Joshua boleh dicoba dulu teman-teman yang nomor 6. Nanti kalau nggak bisa kita bahas bareng-bareng. Ya, aku cek untuk teman-teman yang lagi ngerjain nomor 4. Oke, Andreas, kamu bisa lihat di line ketiga, panjang masukan. Tapi aku Nah, udah benar. Oh, udah kamu perbaiki. Oke, udah. Nah, aku ini benar, tapi secara logika, coba kamu lihat di sini. Bentar, aku lihat dulu apa sih soalnya. Benar-benar mengerikan. Melakukan urusan lower, panjang masukan land. Ini kebetulan. Nah, yang land ini, yang bakal kamu cek itu adalah panjang masukan si feedback ini. Di dalam land itu adalah feedback. Kode kamu jalan, tapi secara logikanya, yang land ini yang bakal kita hitung panjangnya itu adalah masukan ini, yang udah diubah ke dalam lower. Kan itu, berarti feedback. Nah, untuk yang di bawah, itu nggak pakai land. Kita mau mencari hal negatif. Program membuat kesalahan dalam menggunakan struktur bersarang. Coba bentar dulu. Apa yang... Nah, dia mencari kata fine mengerikan. Oke, bukan land tadi. Coba kamu lihat ini. Land di dalam land itu adalah si feedback. Nah, yang di bawah ada fine itu, seperti yang aku ajari tadi. Cari kata mengerikan. Berarti di depannya harus dulu variabelnya apa yang mau kita cek di sana. Gitu. Berarti feedback, titik, fine. Benar-benar mengerikan. Benar-benar mengerikan. Gitu, Andreas. Aku udah benar. Oke, aku cek. Kalau iya, program kamu jalan, tapi secara logika. Jadi aku kasih tahu teman-teman, kalau di program itu, error itu ada dua, teman-teman. Ada error yang memang dia nggak bisa jalan. Kedua, ada error dia yang bisa jalan, tapi logika kita yang salah. Gitu. Contoh, ini len itu yang di dalam len itu bukan string ini, Andreas, tapi adalah variabel feedback yang nyimpan inputan ini. Dia kan udah kita ubah ke lower nih. Nah, yang kita hitung itu adalah variabel feedback yang nyimpan inputan user. Nah, yang terakhir, kalau kita cari kata mengerikan, berarti kita pakai fungsi find. Itu yang oke. Nah, pakai fungsi find berarti sebelumnya kita bikin dulu apa variabel yang mau kita cari itu. Berarti feedback titik find mengerikan. Oke, oke Jonas nomor 6. Oke, nggak apa-apa Jonas, tahan dulu. Kita bantu teman yang lain. Nanti kita kerjakan bareng-bareng ya nomor 6. Aku cek Galang. Nah, Galang juga coba lihat Galang. Kamu di line ketiga, line yang di dalam itu adalah feedback. Feedback. Nah, udah. Nah, yang keempat, itu kan dia udah menyediakan tadi find mengerikan. Find. Nah, untuk pakai find, kita tambahin feedback di sebelumnya feedback titik find. Cari kata mengerikan. Berarti yang di dalam feedback ini, kita mau cari kata mengerikan. Tuh bahasanya. Jadi diubah lagi Galang yang baris ketiga dan baris keempat.
Aku cek. Oke, Kori, bentar. Lihat. Oke, aku tes dulu. Benar-benar mengerikan. Benar mengerikan. Kori udah benar. Oke, Safan. Fawas. Dan feedback. Fine, mengerikan. Udah. Fawas di nomor 4 ada kendala codinganmu udah benar. Coba masukkan sesuai dengan yang ada di output. Benar-benar mengerikan. B yang di depannya pakai kapital. Oke, galang yang di line ketiga, len di dalam kurung itu kita nggak pakai tanda kutip karena kita mau manggil variabel. Nah, variabel itu nggak boleh pakai tanda kutip. Kalau dia jadikan tanda kutip, bahasanya itu adalah sebuah string jadi. Jadi nggak perlu pakai tanda kutip, langsung feedback aja bikin. Nah, kata mengerikannya jangan pakai spasi di akhir. Cek lagi, jangan pakai spasi di akhir mengerikan itu. Oke, udah. Coba jalankan. Benar mengerikan. Nah, udah. Oke, udah. Misalkan teman-teman sampai nomor 5 dulu. Oke, teman-teman yang lagi ngerjain nomor 6, Jonas sama Joshua, sabar dulu ya. Kita tunggu teman-temannya selesai sampai nomor 5. Hitung dulu berapa orang. Kori. Nah, untuk Kori, coba kamu cek dulu. Di line 1, line 2 itu ada 2 buah input. Dan itu nggak boleh. Kita hanya pakai 1 aja. Hapus tanda inputnya, buka kurungnya juga. Nah, ini kita memperpendek lagi. Mana yang bisa kita perpendek? Coba lihat mana variabel yang sama. Harga manusia itu sama dengan harga yang di sini. Nah, kita bisa perpendek. Caranya, teman-teman kan ada INT. Nah, harga manusia ini itu diganti atau teman-teman hapus. Ganti dengan input ini. Di-cut aja. Masukkan ke dalam ini. Nah, berarti ini udah nggak ada. Hapus. Kemudian harga bagasi INT, harga bagasi. Harga bagasi ini ganti dengan harga bagasi yang di atas. Cut lagi, ganti. Nah, jadi dia nggak pakai di atas. Nah, itu juga harga makan yang di bawah. Harga makan ini kita ganti dengan inputnya. Nah, udah. Nah, yang di atas berarti nggak ada. Hapus sampai dia cuma ada 5 baris ini. Nah, udah sampai situ aja. Berarti teman-teman udah benar karena udah meringkaskan kode
antara input dan integer. Itu aja untuk nomor 5, teman-teman. Yang perlu diperbaiki hanya baris yang harga manusia, harga bagasi, harga makan. Oh, aku cek dulu yang teman-teman Jonas sama Joshua. Aku cek nomor 6-nya. Ya, input udah, nama peserta. Oke. Kemudian tugas wajib. Nah, ya INT, input jumlah tugas yang diperlukan. Oke. Tugas tambahan, INT, input jumlah tugas tambahan. Nah, mana tadi? Ini punya Jonas. Oke, Jonas, di sini codingan teman-teman tuh nggak salah. Itu codingannya udah benar. Tapi di sini kita coba lihat apa sih yang dimintanya. Dia minta efisiensi. Program harus menghitung dan mengeluarkan efisiensi seperti pada gambar. Maksudnya yang bisa kita gabungkan. Gitu. Yang bisa kita perpendek, kita pendekkan. Contoh, teman-teman yang bikin total sepanjang ini ada total 1, ditambah total 2, dan sebagainya. Ini bisa kita perpendek, Jonas, gitu. Kamu nggak perlu pakai ini langsung. Nah, hapus. Nah, kita lihat. Oke, kamu udah pakai efisiensi. Nah, efisiensi itu kita bikin di sini. Apa sih rumus efisiensi? Tadi pasti tugas wajib dikali 15. Kemudian ditambah tugas tambahan dikali 20. Nah, teman-teman pakai kurung biar lebih jelas yang mana sih bagiannya. Kurung, kurung. Nah, kurung. Coba tes dulu. Kita poli 82. Poli 82. Nah, jadi codingan Jonas yang panjang tadi itu bisa kita perpendek jadi 4 baris aja. Thank you, Kak. Iya. Nah, oke. Kalau aku lihat mana dia. Kalau Joshua, oke, kamu bisa lagi nih memperpendek. Nah, bentar. Joshua itu di nomor 5, di line yang print, jangan bikin polinya. Karena kita udah pakai variabel di atas. Terus silahkan masukkan variabelnya. Jadi ganti si poli. Berarti dia sampai sini aja stringnya. Berarti poli dengan nama variabel kamu tadi. Kemudian koma. Baru dia strip efisiensi berapa poin. Nah, coba kalau ini masih bisa jalan nggak? Gitu, poli 82. Nah, udah. Kalau 5 baris pun masih bisa diperpendek. Kalau mau efektif lagi bisa 4 baris. Tapi kalau gini nggak apa-apa. Kamu merubahnya di bagian nama ini. Jadi jangan tulis poli. Ganti dengan variabel yang udah input untuk nama peserta. Oke, Bu. Iya. Oke, Maria sama Sanas. Aku cek yang teman-teman dulu. Oke, Maria. Coba lihat. Nah, di codingan kamu ada warna merah. Coba lihat warna merahnya yang mana. Ada merah di sini. Ini bahwasanya dia bilang dia ketinggalan tutup kurungnya. Nah, kamu lihat.
Input ini udah. Nah, yang perlu kamu input di dalam ini bukan ini, tapi tulisan harga tiket pesawat. Aku contohin, bisa Maria lihat. Nih, tanda kutip, dia ngasih harga tiket pesawat. Berarti kayak petunjuk gitu. Data apa sih yang mau kita masukkan? Harga tiket pesawat. Ini merah, bahasanya dia tinggal tutup kurungnya. Nah, udah kan, berarti nggak ada lagi merah. Yang nomor 2 juga sama kan seperti yang di nomor 1. Mintanya apa? Harga bagasi. Jadi, kamu INT. Tapi lupa pakai input, buka kurung. Ini tambah tutup kurung. Baru di dalamnya harga bagasi. Lanjutkan, yang nomor 3 juga kayak nomor 2. Coba Maria samakan. Jadi yang diubah untuk soal ini 1, 2, 3 aja. Oke, Sanas aku cek. Oh, Sanas udah. Ya, teman-teman yang udah selesai nomor 6 tuh silahkan dicoba-coba yang nomor 7. Tapi kalau nggak pun nanti dikerjakan setelah kelas. Itu adalah PR untuk teman-teman yang nomor 7. Mari lihat tadi. Nah, di line nomor 3. Oke, Maria coba lihat lagi. Bentar. Atau Maria lihat share screen-ku aja dulu. 1, harga manusia sama dengan kita itu pakai input tadi kan, minta data ke user. Nah, harga tiket pesawat itu kalau di soal adalah 5.000, berarti dia sebuah angka. Nah, input ini kita perlu rubah dia ke dalam sebuah angka, berarti kita pakai fungsi int atau integer. Nah, bukan input yang di luar, tapi int. Jadi nggak boleh ada input-input, nggak boleh ada input 2 kali. Nah, di luarnya adalah int. int. Nah, nomor 3 juga gitu. Di luarnya tambah int. Buka kurung. Jangan lupa tutup kurung di akhirnya. Oke, teman-teman yang udah selesai nomor 5, kita beranjak ke nomor 6. Nah, aku bakal ngajarin yang nomor 6. Kita memecahkan soal. Aku udah kasih. Nah, coba kita lihat dari soal kita. Di sini dia ada minta inputan. Kalau kita lihat ada nama peserta, ada jumlah tugas, kemudian tugas yang diperlukan, ada jumlah tugas tambahan. Kemudian dia ngeprint kalau kayak gini, poli efisiensi. Nah, di soal katanya satu tugas wajib itu 15 poin. Kemudian satu tugas tambahan 20 poin. Nah, kalau cari total pasti kita bakal udah sebelum itu jangan sebelum kita bahas gimana cara mecahinnya, kita bikin dulu sesuai yang diminta soal. Ada nama peserta, ada jumlah tugas, ada jumlah tugas tambahan. Jadi kita bikin dulu untuk nama peserta. Variabel yang aku bikin nama. Nah, karena nama peserta adalah sebuah string atau kata, berarti aku nggak perlu pakai int, aku cukup pakai input aja. Oke, nama peserta. Teman-teman harus samakan ya. Kalau dia huruf kapital, di soal bikin juga huruf kapital. Jadi, jangan sampai tipu. Oke, selanjutnya, jumlah tugas yang diperlukan. Berarti tugas wajib. Di sini ada tugas wajib, ada tugas tambahan. Aku bikin variabel namanya tugas wajib. Nah, kalau variabel 2 suku kata, kita perlu pakai underscore. Jangan sampai pakai spasi. Itu nggak boleh.
Nah, karena tugas itu adalah sebuah angka, kita langsung aja bikinnya INT dulu. Buka kurung, udah buka kurung, baru bikin input. Nah, inputnya apa? Jumlah tugas yang diperlukan. Jumlah tugas yang diperlukan. Nah, udah. Habis itu, jumlah tugas tambahan. Nah, kita bikin juga variabel namanya tugas tambahan. Sama dengan tugas tambahan juga angka. Berarti kita pakai INT lagi. Buka kurung, baru di dalamnya input. Apa katanya di sini? Jumlah tugas tambahan. Berarti teman-teman samakan. Tugas tambahan. Nah, udah ini. Kalau udah sampai tahap ini, berarti teman-teman udah minta yang dari nama peserta sampai jumlah tugas. Nah, yang tinggal itu adalah kata poli efisiensi 160. Kalau kita lihat, poli itu adalah nama peserta. Jadi kita bakal cetak pakai print, buka kurung, poli adalah nama peserta. Apa sih nama variabelnya tadi? Nama. Nama berarti koma. Nah, itu strip itu adalah string juga. Efisiensi juga string. Kita bisa gabung bikinnya kayak gini. Pakai kutip, kemudian strip, bikin efisiensi. Nah, udah. 160 itu adalah total, teman-teman. Total di mana kita pakai rumusnya. Jumlah tugas wajib dikali 15. Nanti ditambah jumlah tugas tambahan dikali 20. Nah, kita bikin berarti koma, baru kita bikin rumusnya. Yang tugas wajib ini, nah tugas wajib, tadi kan berarti kita copy, tugas wajib. Berapa poinnya tadi? Dikali 15. Kemudian untuk total ya, berarti ditambah tugas tambahan dikali berapa poin? 20 berdasarkan soal. Udah kayak gini, biar lebih mudah teman-teman ngebacanya, itu silahkan kalau mau pakai kurung atau kayak gini juga nggak apa-apa. Dia udah tahu mana yang dikalikan dulu. Jadi kita contoh poli. Nah, udah. Jadi nomor 6 kayak gitu. Kak, Ya, oke. ya aku udah, tapi kayaknya ada yang salah deh, tapi aku nggak tahu di mana nih. Oke, bentar. Coba misalkan kalau Sanas menemukan kesalahan, coba Sanas cek dulu. Nah, di baris yang pertama, sesuaikan. Katanya input nama peserta. Coba kita lihat output soal. Nama peserta, P-nya huruf kapital. Oke, ubah. Udah, cek lagi. Yang baris kedua, tugas wajib sama dengan INT input. Di sini jumlah tugas yang diperlukan. Sesuaikan tulisannya. J-nya kapital. Ini kamu bikin jumlah juga jum pakai B. Itu ada tipe. Jumlah tugas yang diperlukan. Kalau dalam bahasa Indonesia, diperlukan itu nggak boleh dipisah. Dan pokok kita samakan dengan yang ada di soal. Berarti D-nya gabung perlukan. Udah, itu untuk yang udah titik duanya juga udah benar. Nah, nomor 3, cek juga kayak gitu. Jumlah. J-nya besar, nggak pakai B. Jumlah tugas tambahan. Nah, pakai titik 2 di akhir. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bisa, cek lagi gitu. Ada nggak teman-teman yang tipu atau yang ketinggalan titik 2-nya? Oke, sana coba perhatiin lagi, teliti lagi teksnya, sesuaikan dengan soal.
Oke, Kori, coba lihat. Yang Kori di line ketiga itu ada warna merah. Nah, kalau warna merah kayak gitu, buka kurungnya, berarti kamu ada tinggal tutup kurung. Gitu. Nah, itu. Nah, aku cek. Di line kedua, kamu lupa pakai variabel. Jadi kalau nilai ini, itu dia perlu disimpan. Kalau yang kata aku tadi yang bisa diperpendek itu adalah yang bisa disimpan ke dalam variabel. Nah, variabel yang di atas itu jumlah tugas tambahan. Coba cek lagi sesuai soal yang diminta di awal itu adalah jumlah tugas yang diperlukan dulu. Nah, berarti untuk ini, tugas wajib ini, kamu cut, kamu pindahin ke bawah nama peserta. Nah, sesuaikan urutannya. Berarti urutannya ada nama peserta, kemudian jumlah tugas yang diperlukan, jumlah tugas yang diperlukan. Oke, udah benar. Nah, yang ketiga, jumlah tugas tambahan. Nah, codingan yang lain ini, INT yang udah kamu bikin, tambahin variabelnya namanya tugas tambahan. Sama dengan, baru dia sama data INT input jumlah tugas tambahan. Jangan lupa titik 2 sesuai dengan soal. Udah. Nah, kamu lihat kenapa muncul garis di sana? Ada garis di di tugas kamu, ada garis di depan printnya. Itu menandakan bahwasanya kamu pakai spasi di depan print. Itu nggak boleh. Kita harus di tepi agar dia dibaca. Kalau dia ada garis, dia tuh akan mengenali bahwa print itu bagian anak dari tugas tambahan jadinya. Kalau ada di tepi itu bisa diklik kayak gini. Jadi print itu bisa hilang. Nah, kita kan nggak ingin kayak gitu. Jadi hapus spasinya. Jadi samakan sejajar. Nah, satu lagi, ini si total untuk dapatin total semua berapa sih poin orang ini gitu. Kalau dalam matematika kan apa aja yang ada tugasnya? Ada tugas wajib, tugas tambahan. Berarti kan total poinnya pasti poin tugas tambahan ditambah tugas wajib gitu. Nah, untuk dapatin poin, pasti kita tugas wajibnya dikali dulu. Berapa sih poinnya? 15. Kemudian ditambah, bukan koma. Ditambah tugas tambahan kali 20. Kak, So, ya. lihat punya aku lagi nggak? Iya, oke. Jumlah tugas yang. Nah, di line kedua itu diperlukan, nggak pakai spasi di-nya. Karena di bahasa Indonesia, kalau dia bukan kata kerja, itu nggak boleh dipisah, diperlukan. Berarti diperlukannya gabung, jangan pisah. Terus satu lagi, Sanas, coba kamu lihat di efisiensi. Kalau di soal, itu ada efisiensinya sama strip itu pakai spasi, berarti ada pemisah. Strip, spasi, efisiensi. Makasih, Kak. Iya. Oke, udah teman-teman yang sampai nomor 6 sambil nunggu teman-teman. Oh, bentar lagi dah. Oke, aku juga udah jelasin tadi ke teman-teman yang nomor 6-nya kayak gimana. Nah, nomor 7 itu silahkan sebagai PR bagi teman-teman. Nah, dia kurang lebih sama kayak bikin nomor 6. Oke, Galang aku cek tuh kamu. Nah, Galang juga. Kamu cek lagi. Kalau kayak misalkan nggak jalan, sesuaikan teksnya udah sama nggak gitu. Contoh di line 3 kamu tinggal titik 2 di belakang tambahan.
Nah, habis itu print. Di bagian efisiensi, kamu tinggal spasi antara strip dan efisiensinya. Masih ada 1 menit lagi. Aku cek Kori. Oke, Kori udah. Nah, bentar. Kori di bagian print. Coba deh kamu lihat share screen, aku bantu kamu memperbaiki yang bagian printnya. Yang di atas udah benar itu. Nah, yang di bawah untuk print, tadi dia minta efisiensi. Jadi jangan lupa strip efisiensi, pakai spasi sesuaikan dengan soal. Efisiensi. Pakai ini. Kemudian kita bakal, ini dia udah ada kurung. Kita bakal tugas wajib tadi kita kalikan berapa sih poinnya tadi? 15 ya. Nah, 15 baru ditambah tugas tambahan dikali 20. Nah, kenapa dia nggak pakai tanda kutip? Karena ini adalah sebuah variabel di mana dia bakal kita operasikan. Variabel nggak boleh pakai tanda kutip. Nah, gitu. Yang perlu pakai tanda kutip hanya kata strip dan efisiensi. Nah, tapi dia kalau dia menyimpan nilai di dalamnya sama kayak nama, tugas wajib, tugas tambahan, dia kan ada nilai di dalamnya. Itu nggak boleh pakai tanda kutip. Itu oke, bisa diperbaiki, Kori. Terima kasih, Kak. Iya, Halo Kak, ya oke. boleh minta Kak. koreksi yang nomor 6. Oke, bentar. Oke, jumlah tugas. Nah, Fawas juga nomor 2, coba Fawas lihat. Diperlukan itu D-nya nggak dipisah atau nggak pakai spasi. Dia gabung diperlukan. Oke, udah. Terus kamu lihat juga bagian print, strip efisiensi. Itu ada spasi kalau berdasarkan soal. Output soal, strip, spasi, efisiensi. Coba jalani. Terima kasih Kak. Nah, oke, teman-teman udah selesai sampai nomor 6. Nah, untuk nomor 7 itu teman-teman perbaiki lagi. Oh, bikin setelah kelas selesai. Aku lanjut dulu materi berikutnya, teman-teman. Nah, materi berikutnya itu namanya format kode. Nah, jadi gini teman-teman. Kadangkala di dalam program kita itu kita bingung. Kita nggak tahu misalkan kayak yang ada masukan input berat, beratnya berapa, kemudian kita ada total juga. Kita nggak tahu ini untuk apa ya. Oke, kalau misalkan kamu lagi bikinnya, itu pasti tahu. Tapi kalau besoknya lihat lagi, kamu pasti lupa ini kodenya untuk apa gitu, pasti lupa gitu kan. Nah, kita bisa mengakalinya dengan cara kasih petunjuk di kode kita. Itu namanya kasih komentar. Nah, kasih komentar kayak gini. Di Python, ngasih komentar itu dia pakai pagar di depannya. Yang bahasanya dia ngasih tahu, oh ini adalah komentar. Jadi nanti dia bakal warna hijau rata-rata di dalam Python seperti itu. Nah, kamu misalkan mau bikin pagar, tapi ada program di sini, bla 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 gitu, atau print saya ke sekolah gitu, tapi pakai pagar depannya. Nah, kalau pakai pagar, bahasanya itu kamu ngasih komentar di dalam. Nah, kalau dijalankan, baris kode yang dikasih pagar di depannya itu nggak bakal dijalankan program. Dia bakal melewati karena dia nganggapnya adalah sebuah komentar. Contoh,
Nah, contoh kayak gini. Oh, jangan ini dah. Nah, ini teman-teman bisa bikin juga nanti. Mana ya? Oh, nggak apa-apa, ini aja. Contoh yang nomor ini. Nah, di sini ada sebuah komentar yang bahwasanya dia mengatakan sebuah program untuk mencetak magang dengan siapa kontrak akan dibuat. Dia ngasih pagar di depannya. Kalau misalkan, nah kalau kita jalankan, dia nggak bakal mencetak gitu. Dia nganggapnya ini bakal dilewati program. Tapi kalau misalkan kamu nggak pakai pagar, saat dijalankan, dia bakal error. Dia nggak mengenali ini apa sih gitu. Tapi kalau kamu kasih pagar, dia nggak bakal cetak apapun, tapi hanya sebagai petunjuk buat kamu. Ini kodenya untuk apa? Atau kamu takut besoknya lupa yang codingan ini untuk apa gitu. Jadi kamu perlu ngasih komentar di atasnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, contoh komentar yang lain itu ada di kayak gini. Nah, dia ngasih tahu bahwasannya 29,3 ini katanya adalah jumlah rata-rata hari dalam satu bulan. Nah, jadi dia mau ngasih kejelasan atau ngasih komentar bahwasanya kode ini keterangannya kayak gitu. Nah, itu untuk komentar yang satu baris. Nah, gimana kalau aku punya komentarnya panjang, misal kayak gini. Kemudian ada juga komentar sepanjang ini. Nah, kayak gimana caranya? Teman-teman bisa kasih pagar di depannya satu-satu, tapi itu akan lama. Nah, cara lebih cepatnya, teman-teman bisa blok kalimat yang ingin teman-teman komentari atau kode yang ingin teman-teman komentari itu pakai kontrol garis miring. Nah, dia langsung kayak gitu. Atau bisa juga kasih tanda kutip 3 di depannya. Tuh, warga. Di belakang juga 1, 2, 3. Gitu. Nah, dia akan mengatakan bahwasanya ini bukan sebuah kode yang harus dijalankan. Berarti kita ngasih komentar. Nah, itu adalah komentar, teman-teman. Nah, untuk tugasnya, teman-teman udah tadi ada di konstruksi bersarang. Klik kalimat itu, pindah ke yang nomor 8. Loka karya tentang pemecahan masalah. Nah, kita bahas itu teorinya. Kita bahas bareng aja. Yang nomor 1. Di sana ada variabel. Kita hubungkan ini misalkan apa sih panggilannya, kemudian ini konsepnya apa. Nah, untuk variabel, coba teman-teman lihat. Variabel itu apa sih kemarin? Ada yang tahu jawabannya mana sih variabel? Kita mau nariknya ke mana? Variabel mau mana nih? Ya, aku jelasin aja. Variabel itu adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri. Berarti kita gabungkan ke sini. Kemudian tipe data. Yang tipe data yang kita pelajari apa aja? Ada bilangan bulat, ada desimal, ada string. Gitu. Kemudian fungsi untuk mengubah dari satu data ke tipe data lain. Nah, kita juga udah belajar itu ada int dan str. Nah, nilai yang dikembalikan. Coba kita lihat. Nilai yang dikembalikan apa? Adalah hasil dari fungsi nilai yang dikembalikan. Nah, itu kayak kita pakai fungsi input, fungsi int, kan dia menyimpan nilai. Kemudian ada irisan atau kita ngambil kata tertentu dari kalimat yang panjang. Berarti mengekstrak satu karakter atau fragmen dari string. Kemudian ada metode. Nah, tinggal terakhir fungsi yang diterapkan pada objek tertentu, misalnya ke string. Misalkan jawab kayak gitu.
untuk nomor 1. Ya, nomor 1 aku liatin lagi. Atau teman-teman boleh foto, nanti dicek lagi nomor satunya kayak gimana. Silahkan. Silakan nomor 1 difoto dulu. Aku bakal lanjut ke nomor 2. Itu adalah konsep-konsep yang udah kita pelajari selama 4 pertemuan termasuk hari ini, teman-teman. Oke, nomor 2 itu adalah isian. Nah, komputer hanya memahami bahasa sinyal itu 1 dan 0. Nah, kemudian program khusus namanya interpreter yang aku jelasin tadi. Nah, selanjutnya itu bergantung pada data variabel tipe datanya. Nah, operator yang dapat digunakan untuk jumlah angka atau gabung string itu adalah tanda plus. Nah, kalau teman-teman takut ketinggal, itu juga bisa difoto dulu. Silakan. Oke, 1, 0, interpreter, tipe, kemudian tanda tambah. Oke, kalau udah, kita lanjut. Nah, nomor 3 itu teman-teman ngetik lagi, tapi perhatiin kayak gimana yang diketiknya. Nomor 4 juga, itu belajar bikin komentar tadi. Nah, di nomor 5, itu mana, guys? Adalah pelajaran sebelumnya, di mana gimana cara ngambil kata tadi, kemudian udah digabungkan. Jadi teman-teman hanya perlu ngisi indeksnya, hitung indeksnya dari apa ke apa. Gitu. Nomor 5. Untuk nomor 6 itu yang aku ajari tadi, mana yang bisa diperpendek. Ini hanya memperpendek aja, nggak perlu teman ubah apapun. Yang diperpendek mana yang perlu dihapus, mana yang perlu digabung. Nah, nomor 7 nanti itu baru bikin sendiri. Silahkan dulu ngerjain setidaknya teman-teman bisa sampai nomor 6 dulu. Ya, Pawas dan Kori. Untuk nomor 2, teman-teman bisa lihat di share screen itu apa aja 1, 0, operator.
Ya, Mau nanya nomor 5 maksudnya kayak gimana ya? oke, nomor 5. Nah, nomor 5 itu kita bakal ngambil kata Barbara. Nah, contoh, kan itu di line ketiga menawarkan. Kemudian ada not, buka kurung siku. Nah, di dalamnya itu kita perlu hitung indeks dari nomor berapa sampai berapa. Misal contoh untuk yang pertama itu untuk Barbara. Nah, kamu hitung sana. Barbara itu yang pertama B-nya indeks ke 0. Berarti tulis 0. Kemudian titik 2 atau sampai. Nah, kamu hitung sampai berapa Barbara indeksnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, A itu sampai 6. Tapi ingat, kalau kita motong itu, kita lebihkan 1. Berarti sampai 7. Nah, gitu juga nanti not yang kedua, berarti untuk si Mikel. Kamu hitung juga dari awal berapa indeks dari indeksnya sampai berapa indeks gitu. Nah, ketiga untuk si Stan. Ya, oke, Fawaz, silakan. Hitung Mikelnya M2 indeks berapa. Ingat, indeks hitungnya dari 0. Oke, teman-teman, seperti Gaby, Jonas, dan Joshua, untuk nomor 6, aku liatin. Ya, untuk tanda koma dia maksud kamunya kayak gimana? Tanda koma, bentar aku cek dulu. Nah, nomor 5. Nah, nomor 5 itu, kamu maksudnya tanda koma itu kalau kita hitung ke dalam karakter, dia masuk. Spasi juga. Misal kita hitung 0, 1, 2, 3. Nah, koma itu juga dihitung. Spasi juga dihitung, Kori. Karena yang dihitung itu adalah semua yang ada di dalam tanda kutip. Entah itu spasi, entah titik, entah koma, entah tanda tanya. Gitu. Jadi nggak sekedar hanya huruf, tapi karakter. Terima kasih, Kak. Iya. Oke, teman-teman yang lagi ngerjain nomor 6, aku lihat. Oke, yang pertama kalau udah digabung integer sama input, berarti udah. Nah, satu lagi ini katanya, kalau nggak salah, dia ada batasannya berapa. Nggak ada bikin. Nah, dia harus 6 baris. Katanya. Kita bisa perpendek lagi. Lebih dari itu. Ntar aku cek dulu, masukkan gaji bulanan. Oke, udah. Hari libur. Bentar. Oh ya udah, hari libur. Nah, gaji liburan. Mana sih gaji liburan? Nah, gaji liburan ini, kalau teman-teman bisa lihat antara gaji harian dan gaji liburan, coba lihat di line gaji liburan sama dengan gaji harian dikali liburan. Nah, gaji harian ini, teman-teman bisa ganti nilainya dengan, coba lihat, kalau gaji harian apa rumusnya di atas? Gaji bulanan dibagi bulanan. Nah, ini bisa diganti. Teman-teman copy nilai gaji harian yang gaji bulanan dibagi bulanan atau di X aja di cut itu ganti dengan gaji harian karena nilainya itu kan sama aja. Nah, udah kayak gini. Jadi, teman-teman bisa lebih memperpendeknya lagi. Coba, apakah bisa nggak dengan perpendek kayak gitu? 29.300. 29.300. Ya, hari libur 10. Nah, ya udah bisa. Jadi antara itu kita masih ada kesempatan atau peluang untuk memperpendeknya lebih pendek lagi.
Itu untuk nomor 6 bagi teman-teman yang lagi ngerjain nomor 6. Oke, Kori. Coba lihat di line ketiga. Di Barbara, kalau kita hitung, oke, dia dari 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke udah. Nah, si Mikel itu pasti dia nggak dari 0, Kori. Kamu hitung, si M-nya itu indeks berapa? Kita hitung dari depan dulu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 M. Berarti dimulai dari 9 sampai L tambah 1 berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Udah, kamu udah benar. 9 sampai 16. Nah, selanjutnya sistem itu juga nggak dimulai dari 0, tapi dari S-nya. Kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Coba. Nah, gitu. Berarti nggak mulai lagi dari awal, tapi apa karakter pertama dari kata yang mau kita ambil. Oh. Untuk nomor 7 itu juga sebagai tugas teman-teman nanti setelah kelas. Ya. Jadi kita sampai nomor 6 aja. Bagi teman-teman yang udah selesai nomor 6 itu silakan dicoba yang nomor 7-nya juga. Ntar aku cek dulu. Oke, Andreas nomor 6. Input, masukkan gaji bulanan. Udah, masukkan banyak hari libur. Perkiraan gaji bulanan. Aku udah bangun. Oke, kamu ada tinggal itu gaji harian. Masukkan gaji bulanan. Oke. Masukkan banyak hari libur. Nah, bulanan gaji liburan, gaji bulanan dibagi bulannya kali liburan. Coba aku tes 29.300. 29.300. 10 struknya 10.000. Nah, benar, Andreas. Atau kamu ada tipe nulis isiannya nggak? 29.300. Kemudian 10 di bawah. Kak, bisa cek punya aku nggak? Tidak, boleh. Bentar. Nah, coba Sanas lihat. Di line kedua kamu ada warna merah, buka kurungnya. Berarti kamu ada tinggal tutup kurung di akhir. Itu tandanya. Oke, gaji bulanan, bagi bulanan, kali liburan. Nah, coba jalankan. Buat 9.300. 9.300.
Udah Kak, makasih ya. Ya, oke, aku lihat Kori. Oke, Kori udah. Untuk integer inputnya udah benar. Nah, tapi coba lihat. Di line 4 dan 5 kan ada gaji harian di sini. Terus coba pas kita blok gaji hariannya, ada juga gaji harian di sini yang keblok dikit. Apa maknanya nggak sama? Nah, ini bisa kita pendekkan dengan cara kita substitusi kalau bahasa matematikanya. Gaji harian ini, apa sih nilai gaji harian? Gaji bulanan dibagi bulanan. Nah, kita ganti nilai gaji harian ini dengan nilai si gaji harian itu berapa. Kan gitu. Kayak substitusi. Nah, jadi ini nggak perlu, kita cukup bisa satu baris aja. Nah, coba kamu jalankan. Oke, galang. Nah, untuk nomor 6 itu galang kita memperpendek codingan lagi. Nah, kira-kira mana yang dipakai, mana yang enggak. Coba dilihat latihan-latihan sebelumnya atau di nomor berapa tuh. Mana yang bisa kita gabung. Nah, INT, input itu kita gabung. Berarti rumus yang ada INT-nya di saja. Nah, gaji bulanan cukup segitu. Liburan, ada input, di bawah ada INT-nya. Nah, ini bisa digabung. Tambahkan INT di depan, buka kurung, tambah di belakang, tutup kurung. Berarti dia dihapus yang INT ini. Nah, udah kayak gini, 4 dan 5 itu bisa kamu gabung. Gaji harian ini kita substitusi nilainya dengan berapa sih gaji harian tuh rumusnya tadi kan ini. Nah, bisa kita langsung rumusnya ini, rumus panjang ini aja. Tapi dia bisa sebaris aja jadinya. Hapus gaji harian. Nah, ini kamu ada tipe gaji underscore liburan. Tinggal N-nya. Coba jalankan 9. Nah, di sini juga ada gajinya pakai G2. Jadi ada tipe gaji bulanan. Coba jalan. 23.900. Satu dulu. Nah, udah. Oke, Fawas udah masuk ke kelas. Lagi waktu sholat. Nah, oke. Gaby, Jonas, sama Joshua udah selesai nomor 7. Nah, tadi yang nomor 7 di tas yang pertama tadi juga silahkan dikerjakan. Oke, teman-teman udah ngerjain. Bagi teman-teman yang lain, itu nomor 7-nya nanti silahkan dikerjakan juga habis kelas selesai. Oke, karena udah 8.11, sebelum aku review atau aku ambil kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini, teman-teman ada yang ditanyain atau minta koreksi aku dulu sebelum kelas aku tutup. Kalau ada, silahkan di-unmute atau di chat aja. Mau koreksi yang bagian mana? Oke, Kori tadi ya. Nomor 5. Udah.
Kalau nggak ada, aku ambil kesimpulan dulu. Kita ke slide. Apa sih yang udah kita pelajari hari ini? Nah, aku ambil kesimpulan. Hari ini kita udah belajar tentang mengefisiensikan codingan atau istilahnya meringkas codingan. Nah, codingan yang diringkas itu nggak semua codingan bisa kita ringkas. Nah, yang bisa kita ringkas hanyalah kode yang bisa mengembalikan nilai atau perintah yang mengembalikan nilai. Contoh yang sering akan kita pakai ke depannya dengan ringkas itu adalah int input. Itu salah satu contohnya. Kemudian kita juga udah belajar itu tentang bikin komentar di dalam codingan. Misalkan teman-teman besoknya lupa ini untuk apa ya gitu. Nah, bisa dipakai komentar pakai tanda pagar di depannya. Hari ini itu kita udah selesai untuk modul pertama, teman-teman. Modul pengenalan Python. Nah, minggu depan kita masuk lebih dalam lagi itu tentang modul yang baru. Nah, akan lebih kompleks. Jadi teman-teman aku harap ulangi dulu pelajaran-pelajaran di 4 minggu yang udah kita lewati ini. Biar di minggu depan pelajaran yang kompleks itu teman-teman nggak bingung yang dasarnya ini. Jadi aku harap seperti itu. Oke, nanti kalau misalkan ada kendala dalam pengerjaan tugas yang untuk di rumah itu bisa di chat di platform atau misalkan teman-teman butuh cepat chat lewat WA aja. Nah, kadang aku nggak selalu buka juga di platform di waktu-waktu tertentu, tapi pasti aku cek itu, pasti aku balas tanya teman-teman. Oke, sebelum aku tutup, silakan di on cam dulu, kita foto bareng sebelum kelas aku tutup. Silakan teman-teman. Ya, teman-teman yang lain juga silakan, tapi kalau ada bermasalah kameranya nggak apa-apa. Oke, Galang, Jonas, Kori, Pawas masih sholat. Kori juga sholat. Oh, kamar aku lagi rame, Kak. Oh, nggak apa-apa. Oke. Lagi bermasalah, oke. Ya, aku foto bareng ya. Ya, nggak apa-apa, Kori. 1, 2, 3. Jadi kenapa cuma matanya aja kelihatan nggak nampak? Oke, Sanas juga, silakan Galang juga. Nanti aku nggak kenal wajah teman-teman kalau matanya aja kelihatan. Oke, untuk foto bareng aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa, Maria. Oke, untuk hari ini sampai di sana, teman-teman. Kita berjumpa di minggu depan dengan materi yang baru lagi. Oke, selamat beraktivitas selanjutnya. Selamat istirahat. Dan yang sholat, silakan sholat dulu.